Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opik Ma'aroja. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai klasifikasi buah segar dan busuk menggunakan convolutional neural network. Di sini, dataset yang dipakai diambil dari Kaggle, Fruits, Fresh, and Rotten for Classification. Dataset ini terdiri dari 3 jenis buah, antara lain buah apel, buah jeruk, dan buah pisang. Masing-masing jenis buah tersebut memiliki kualitas segar maupun busuk, sehingga total kelas ada sebanyak 6. Dataset ini terdiri dari 1000 citra untuk setiap kelas, sehingga total ada sebanyak 6000 citra. Machine Vision ini bertujuan untuk mengenali objek buah, kemudian mengklasifikasikan atau memprediksi buah tersebut memiliki jenis buah apa maupun kualitas buahnya seperti apa. Kemudian, hasil ideal dari model ini adalah memprediksi jenis buah tersebut termasuk buah apa, serta kualitas buah tersebut apakah buah segar atau buah busuk. Kemudian, ukuran keberhasilan dari model ini adalah jenis maupun kualitas buah yang diprediksi memiliki kesamaan dengan jenis buah maupun kualitas yang sebenarnya. Kemudian, hasil utama dari ukuran keberhasilan model ini adalah rasio atau perbandingan antara jumlah prediksi yang sesuai dibandingkan dengan jumlah data yang diprediksi. Model ini mengadaptasi dari model VGG16, di mana mencapai akurasi tes top 5 sebesar 92,7% di ImageNet. ImageNet ini merupakan dataset yang terdiri dari lebih dari 14 juta gambar dan terdiri dari 1000 kelas. Sedangkan pada implementasi kali ini, dataset yang dipakai memiliki 6000 gambar dengan 6 kelas. Di sini dapat dilihat arsitektur dari VGG16. Di sini VGG16 memakai convolutional layer yang seolah-olah seperti ditumpuk. Jadi sebelum pooling layer memakai tidak hanya satu convolutional, tapi bisa 2 atau 3 convolutional sekaligus. Model ini memiliki beberapa jenis layer, yaitu antara lain yang pertama convolutional layer. Di sini convolutional layer berfungsi untuk feather extraction. Kemudian max pooling layer di sini berfungsi untuk mereduksi dimensi dengan tetap mempertahankan informasi. Kemudian dropout layer yang merupakan layer untuk memilih node secara acak untuk dilakukan dropout. Dropout di sini berfungsi untuk menghindari overfitting. Kemudian ada layer dense untuk layer yang fully connected. Nah, di sini convolutional layer ini yang akan dipakai memiliki kernel size atau ukuran kernelnya 3x3. Sedangkan untuk max pooling layernya yang akan dipakai adalah memiliki full pool size sebesar 2x2. Di sini dapat dilihat arsitektur yang dipakai, yaitu yang pertama ada convolutional layer diikuti dengan max pooling layer. Di sini dapat dilihat bahwa input shape-nya atau input dari gambarnya itu berukuran 150x150. Kemudian diikuti dengan dropout. Kemudian untuk blok selanjutnya itu memakai 2 layer convolutional diikuti dengan max pooling lalu dropout. Di sini dengan blok yang sama namun dengan ukuran convolutional yang berbeda. Untuk yang ini banyaknya filter dipakai adalah sebanyak 64. Sedangkan untuk blok
selanjutnya itu 2 kalinya atau sebanyak 128 filter. Kemudian dari filter tersebut dilakukan flatten untuk mendapatkan fully connected layer. Di sini banyaknya neuron pada fully connected layer sebanyak 512. Kemudian ada layer fully connected juga yang merupakan output layer yang terdiri dari 6 neuron, karena implementasi kali ini memiliki kelas sebanyak 6. Dan di sini dapat dilihat bahwa banyaknya parameter yang dipakai sebanyak 21.515.014. Sebelum dilakukan proses training, dilakukan terlebih dahulu preprocessing data, yaitu yang pertama membagi atau split dataset menjadi 2 bagian, yaitu 80% data training dan 20% data validation. Kemudian setiap image atau citra yang akan di training di resize menjadi 150 kali 150. Kemudian pada langkah augmentation, yang pertama yang dilakukan adalah dataset tersebut sudah memiliki variasi rotasi maupun shift. Kemudian nilai pixel citra yang semula bernilai 0 sampai 255 di rescale menjadi bernilai 0 sampai 1, atau dengan kata lain membagi value-nya dengan 255. Kemudian setiap citra memiliki chance atau probabilitas untuk flip horizontal cara sama. Pada langkah preprocessing sebelumnya, sebanyak 6.000 citra yang dipakai dibagi menjadi 2, yaitu 4.800 citra untuk training data dan 1.200 citra untuk validation data. Batch yang digunakan adalah 32 untuk training dan 8 untuk validation. Step size yang digunakan untuk setiap epoch pada proses training adalah 150. Begitu juga untuk validation data, sama, yaitu 150 step. Training yang dilakukan menggunakan 25 epoch, namun akan berhenti jika akurasi pada data training mencapai lebih dari 95%. Hasil dari proses training pada langkah sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut. Di sini terdapat grafik akurasi dan grafik loss. Pada grafik akurasi, di sini dapat dilihat bahwa untuk grafik yang berwarna orange adalah validation data, sedangkan untuk yang biru adalah training data. Di sini dapat dilihat bahwa nilai akurasi baik untuk training maupun validation data cenderung sama, di mana keduanya sama-sama meningkat dan pada epoch yang terakhir itu nilainya sekitar 93%. Begitu juga dengan nilai loss pada training maupun validation data, di mana keduanya sama-sama menurun dan pada epoch yang terakhir diperoleh loss-nya cukup kecil, yaitu sekitar 0,2. Berikut adalah implementasinya. Jadi dataset di-load dari Google Drive, kemudian visualisasinya dapat dilihat sebagai berikut. Jadi di sini terdapat 6 kelas. Yang pertama adalah ada apel yang busuk, lalu ada jeruk segar, ada pisang yang busuk, ada jeruk busuk, ada apel segar, dan ada pisang segar. Jadi terdapat 3 jenis buah
di mana masing-masing jenis buah terdapat dua kualitas, yaitu segar atau busuk. Kemudian di sini model dari convolutional neural network-nya memiliki layer sebagai berikut, di mana convolutionalnya memiliki kernel size sebesar 3 kali 3. Setiap convolutional layernya sama, yaitu 3 kali 3. Sedangkan untuk setiap pooling layernya memiliki pooling size sebesar 2,2, 2 kali 2. Untuk dropout yang pertama memiliki probability sebesar 25%. Dropout yang kedua juga sama. Dropout yang ketiga juga sama. Kemudian dropout yang mendekati layer output sebesar 50%. Kemudian pada preprocessing data di sini menggunakan augmented scale maupun horizontal flip. Di sini dapat dilihat bahwa 4800 akan dipakai sebagai training data yang terdiri dari 6 kelas. Begitu juga dengan 1200 citra akan dipakai sebagai validation data yang memiliki 6 kelas juga. Di sini data di training menggunakan epoch sebesar 25 dengan step sebesar 150 untuk training maupun validation. Di sini dapat dilihat historinya mulai dari epoch pertama sampai berhenti pada epoch ke-18, karena pada epoch ke-18 akurasinya sudah lebih dari 95%. Dapat dilihat lebih jelasnya pada grafik tersebut. Kemudian untuk visualisasi proses dari model ini dapat dilihat bahwa untuk layer convolutional pertama output image-nya adalah sebagai berikut. Kemudian pada max pooling sampai max pooling yang terakhir. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.